Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada beberapa saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-10 LTJ, ke-11 WIM, ke-12 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,46% ke harga 7090. Kalau dilihat transaksi sampai saya buat video ini ada di 11,067 triliun. Dan ternyata tutupannya di 7088. Berarti di markdown 2 poin. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG nggak masalah. Yang penting nggak jebol 7040. Kalau dia jebol 7040 itu akan masuk ke up downtrend channelnya nih lagi. Jadi bisa sampai, kalau menurut saya koreksi IHSG ini kemungkinan 1-2 minggu lagi, kalaupun dia melanjutkan jebol 7000, palingan 6900, dan kemungkinan ini kan pertengahan nih ya, 2 minggu berarti akhir bulan Mei ataupun di awal bulan Juni sudah kembali rebound. Palingan IHSG itu ya offset dikit lah mungkin, kalaupun jebol ya 6900, tapi kayaknya bisa bertahan di atas 7400 ya. Sayangnya IHSG atau market Indonesia itu libur 2 hari, kenaikan Isa Al-Masih ya di besok dan Jumat. Jadi kita lihat aja lah bagaimana perkembangan Eropa. Indeks Amerika kalau aman-aman aja ya, IHSG potensi besar koreksi sedikit aja, Senin Selasa langsung ribuan lagi. Seperti itu gambarannya menurut saya untuk IHSG. Karena ini hari terakhir, berarti bisa baca time frame weekly-nya. Time frame weekly, kalau dilihat dari time frame weekly-nya kecil, ya koreksi-koreksi biasa ya, udah tutupan. Jadi ya aman di atas 7040 aman, kecuali dia tutup di bawah itu rawan turun. Tapi harusnya maksimal nggak lebih dari ya palingan 1,5% lagi lah turun dari 7040 tuh. 1-2% lah kan 6900 itu. Untuk IHSG seperti itu aja. Kalau menurut saya ini koreksi biasa. Bahkan kalau minggu depan sudah di atas 7200, sinyal bagus sebenarnya IHSG. Kemungkinan masih akan sideways. Sayangnya memang dia membentuk lower high 3 hari perdagangan minggu ini. Tapi perlu konfirmasi jebol nggak 7040-nya. Kalau bertahan mungkin bisa rebound. Langsung saja kesan pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6200, menguat 0,81%. Langsung saja ke teknikalnya, INDF pastinya akan bertahan di atas 6000. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol. Bisa nggak sih pola dead cat boot? Kalau melihat gambaran seperti ini, ada sinyal juga. Yang penting ini aja Bapak Ibu, kalau mau trading atau mau pakai stop loss ya selama di atas 6000 hot. Kalau dijebol 6000 buang dulu. Dari harga sekarang ya paling 4% lah Bapak Ibu kata. Kalau menurut saya nggak perlu lah. Tapi kalau nggak mau rugi waktu, mending cut loss aja. Jadi untuk INDF tutupannya hari ini di harga tertingginya dan MACD mengarah ke atas. Bercat di atas 0 juga meningkat, volume meningkat. Lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Weekly-nya bagus, cuman volumenya kecil ya. Tapi ada buying power nih. Perlu konfirmasi juga ya. Sekarang dia harus konfirmasinya mana nih? Kalau melihat historinya, ini turunin aja biar pas-pas 6000. Ini 6000. Terus historinya ya harus tembus 650. 6250. Nih, kalau dia tembus nih siap tuh. Swing atas. Dan ya bisa kembali aja di 6500, 6600 untuk INDF. Saat ini harganya nanggung kalau mau beli. Kalau Bapak Ibu beli waktu minggu-minggu sebelumnya, nah ini mepet support. Ini gini aja Bapak Ibu tuh simple aja menganalisanya. Seperti apa sih? Ini kalau Bapak Ibu lihat, wah dia mau jebol support tahan, jebol support tahan. Ya udah spek baik, kalau dia jebol buang. Gitu aja. Ya ini kalau Bapak Ibu perhatikan, dia tuh jarang jebol support ya. Tarik naik, jebol tarik naik dan bertahan nih waktu di 6300, 6280. Ini kan bertahan nih. Tinggal berapa Bapak Ibu kasih toleransi aja ya. Sempat offset memang nih turun, tapi nggak dalam kan, nggak nyampe 1% dari support dia turun. Ya udah boleh di hold, kecuali 2%, 3% ya Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss aja gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Tapi kondisi sekarang boleh beli nggak? Boleh, cuman nanggung dan saat ini belum menarik menurut saya INDF. Kenapa? Harganya nanggung dan kekuatannya kayaknya juga belum kuat. Tapi kita lihat aja nanti, kalau dia tembus 6250 sih cukup oke lah INDF. Jadi ada potensi upset 4%.
Kenapa saya bilang 4%? Karena kalau dia tembus 6.250, dia 6.500 sampai 6.600. Jadi 4 sampai 6%. Untuk INDF seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP, waduh, udah naik juga ya. Udah cukup tinggi dan kemungkinan besar kalau dia bisa bertahan di atas 10.200 sideways dan gambarannya seperti ini. Resistennya itu 11.800, 12.000 itulah, dan supportnya bisa memang pakai 10.000, harusnya pakai 10.000. Tapi bagusnya dia sudah membentuk swing atas. Ini sebenarnya harga nanggung, tapi mestinya ya kalau melihat historinya ini ada support minor di 10.500. Nah, ini harusnya bertahan nih. Kalau mau bagus ya. Kalau dia bagus dan minggu depan rebound, targetnya ya tadi 11.500 sampai 12.000 dan berpotensi sideways di atas. Tinggal lihat konfirmasinya minggu depan ya. Itu aja untuk ICBP. Sekarang sama, menurut saya belum menarik untuk beli. Kalau nekat yakin, ini rebound nih karena dia ada candle bullish angle pink. Nah, ini kan ada candle bullish angle pink. Ya udah, ini kan ada candle bullish angle pink, pakai supportnya aja, jebol support, buang dulu. Kalau nggak mau nunggu lama, itu aja ya. Nggak dalam kok, ke 10.400 tuh berarti dari harga sekarang 3%-an aja, 3,5-4% lah. Dengan reward bisa seperti ini, tapi keputusan jual beli di tengah masih 4%. TP-nya minimal sama dan bahkan bisa 2 kali lipatnya. Yang penting dia minggu depan rebound aja udah bagus tuh. Tembus 11.000 ada gas ke atas minggu depannya lagi. Pokoknya 1-2 minggu ke depan tuh arahnya bisa ke 12.000 tuh kalau dia bisa tembus 11.000-nya. Itu untuk CBP. Langsung saja ke selanjutnya ada UNPR yang ditutup di harga 2.560 menguat 0,78%. UNPR belum kemana-mana dan saya punya UNPR lagi sideways, saya beli di area ini nih ya. Dan ya mudah-mudahan nggak jebol lah. Kalau dilihat volume meningkat dan MACD-nya sudah golden cross, bar chart juga meningkat dan ada bullish divergent, harga sahamnya turun dan MACD-nya naik. Ada perlawanan dan mestinya nggak jebol 2.500. Ya, minggu depan harus rebound. Nggak ada lagi cerita koreksi dan Senin langsung harus digas. Kalau dia tembus 2.600-nya menarik tuh. Bisa jadi pola nanti pattern flag ya. Atau pola bisa dibilang symmetrical triangle, bullish pennant, apapun itu namanya. Nanti dia kalau tembus 2.650 atau 2.660 digas. 2.900 arahnya. Risknya kecil kalau Bapak Ibu beli harga sekarang. Dan berpotensi rebound nggak? Berpotensi rebound. Tapi disclaimer. Kenapa saya bilang itu? Ada indikasi karena saat koreksi volumenya kecil-kecil. Saat rebound volumenya cukup besar. Tapi jangan terkecoh dengan volume. Kalau dia jebol 2.500 ya kalau mau stop loss dulu daripada dibawa ke bawah kan gitu. UNPR langsung saja ke selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 755 terkoreksi 1,94%. Langsung saja ke teknikanya, dividend trap ternyata ya udahlah belum kemana-mana nih. Cuman offset nih ya, dividennya di 780 ya turunannya dan sekarang di 755. Wah, udah turun dalam nih. Kira-kira rebound nggak? Kalau menurut saya berpotensi rebound. Tapi disclaimer ya, 740 support, pakai aja 740. Swingnya kemana? Ya jangan tinggi-tinggi. Kalau dikasih ke 780, 800 tuh udah cuan bungkus dulu aja. Kalau reversal belum, untuk naik palingan sideways. Jadi 740 support dan resisten bisa 800. Lumayan dari support ke resistennya. Kalau beli harga sekarang, stop lossnya ya lumayan. 3% dan target profit ya 5%. Segitulah. Memang untuk reversal belum. Jadi kalau Bapak Ibu nekat spekulasi buy di area 740 supportnya itu ya kenaikan 780 800 itu aja targetkan, jangan berharap naik. Ya Bapak Ibu akan dibawa naik turun aja kalau memang dia sideways. Kalau menurut saya ada berpotensi sideways. Berpotensi koreksi dulu mungkin Senin koreksi tipis atau langsung dia bisa rebound. Bisa ditahan, bisa bertahan. Dijaga 740-nya. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk MSP langsung saja ke selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 17.875 terkoreksi 0,13%. Langsung saja ke teknikannya. GGRM Senin kalau dia tembus 18.000 bisa digas. Jauh arahnya. Paling nggak bisa dikasih 3%-an. Bukan jauh ya. Nggak jauh ya. 3% lumayan. 3-4%. Kita lihat Senin kalau tembus. Kalau menurut saya bisa digas. Tapi kalau dia jebol 17.800 ya siap-siap ke bawah. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy di harga sekarang ya sebenarnya nggak masalah juga. Dan sampai juga ya dia di resistennya 17.800, 18.000. Itu harus dijaga tuh. Jadi
Senin harusnya technical rebound. Kalau menurut saya ada potensi technical rebound ya. Target reboundnya tadi ke ya kalau nggak 18.400 sampai 18.800. Untuk lebih dari itu kayaknya belum. Kecuali tiba-tiba ada sentimen apa kayak mau bagi dividen atau sentimen bagus, news positif mungkin bisa naik tinggi. Tapi kalau nggak ada sentimen, kalau cuma technical rebound biasa maksimal 18.800 untuk GGRM. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.370, terkoreksi 0,42%. Langsung saja ke teknikanya Mayor. Belum kemana-mana nih. Kalau kondisi seperti ini menarik nggak? Nggak menarik. Kecuali nanti dia tembus lagi 2.400 resistennya. Kalau tembus menarik ya. Kalau sekarang menurut saya mendingan buy on breakout. Tapi kembali lagi disclaimer. Dan ada potensi pola nanti cup and handle. Target arah 2.500 minimal dan sampai 2.640. Nih kalau gambarannya ya. Jadi seperti itu aja untuk Mayor. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan untuk jangka menengah mungkin 3 bulan ke depan, harga sekarang cukup oke. Yang penting sabar, kuncinya sabar aja. Namanya invest, time frame-nya lebih lama, itu sabar. Sabarnya pasti lebih besar. Yang penting ya bagaimana skenario Bapak Ibu aja maintain sahamnya. Itu ya. Menarik tapi untuk Mayor minggu depan kalau tembus resistennya 2.400. Minimal bisa 2.500. Lumayan bisa naik 4%-an untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 120 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. AISA cukup oke. Volume meningkat. Tapi sayangnya dia open gap down naik. 3 hari dia sudah seperti itu. Ya kalau Bapak Ibu ada dapat tuh yang sekuritasnya cepet tuh lumayan juga ya. Bisa 2%, 3% sehari ini dapat ya. Ya ini 3%. Sebelumnya 1,7 ya. Dan kondisi sekarang gimana nih? Ini udah kelihatan. Ya, kalau menurut saya ini konfirmasi swing low. Harusnya. Ini sebelumnya. Ya, jadi, ini Bapak Ibu bisa pakai 116. Pakai bodinya ini. Jebol itu buang aja. Nggak perlu nunggu. Gimana nih, nunggu tutupan apa pas market berjalan? Pokoknya market berjalan nyentuh. Jebol 116 buang. Berarti 5%. 115 disentuh buang. Menurut saya tapi disclaimer ya. Strategi orang pasti berbeda-beda dan ya akhirnya keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu. Menurut saya kalau dia jebol 116-nya nggak perlu nunggu waktu. Tutupan mestinya sih turun. Harusnya juga nggak turun di bawah 120. Paling koreksi-koreksi tipis mungkin 118 lah. Habis itu rebound lagi. Kalau mau bagus memang minggu depan langsung digas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Untuk AISA tapi likuiditas tipis. Ini bisa berpotensi benar-benar swing low. Kenapa saya bilang swing low? Karena dia tuh selalu mempertahankan setiap minggunya tutupannya di 120, pernah sekali di 119, kecil tipis. Jadi ideal. Harusnya rebound minggu depan nggak ada cerita lagi turun. Tapi ya itu skenario-nya kalau jebol ya Bapak Ibu siap nggak cut loss 5%. Kalau nggak siap cut loss 5%, siap nggak sabar menunggu. Itu aja. Ya, tapi berpotensi kalau dia rebound Senin harusnya digas. 130, 135 itu ada. Jadi ada potensi upset 10% ya. Seminggu ke depan lah. Atau 1-2 hari ke depan. Tapi kembali lagi ini disclaimer untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.900 menguat 0,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori kondisi sekarang ini time frame weekly-nya sideways di atas. Bisa lanjut rebound. Wah, mau bagi dividen hari ini ya. Dividennya 90 berarti 2,5% ya. Ex-date-nya kapan nih? 7 Mei. Udah selesai ya kemarin. Jadi selamat nih yang dapat Cimori. Nggak kena dividen trap. Memang dividennya kecil. Jadi ya nggak terlalu berpengaruh signifikan. Ex-date-nya kemarin 7 Mei ya, sempat turun dikit terus rebound. Jadi oke lah ya. Ini Bapak Ibu bisa dividen capital gain nih. Kalau minggu depan sektor consumer good jalan. Kemana arahnya? 5.300, 5.400. Berpeluang ke atas walaupun memang minggu ini dia membentuk lower low, lower high. Maksudnya dia membentuk lower high. Atasnya nih, low-nya makin high-nya makin turun. Ini time frame weekly dan time frame daily. Nah, time frame daily mempertahankan terus 4.800. Risknya kecil tuh, paling 3%. Jebol 4.800 kalau mau buang aja. Kalau dia jalan minggu depan ya sangat mungkin 5.300. Itu, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk Cimori, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 1.080 menguat 2,36%. Kalau di broker semuanya Cleo baru bertahan 1.000 support kuat, pakai aja 1.000 saat ini ya. Cleo ini wah dulu juga saya infokan nih dari bawah ya 500 udah naik
100% ya. Dari Mei setahun naik 100%. Lumayan ya. Kalau Bapak Ibu ada yang masih hot sekarang ya selamat. Kalau saya sih memang gak kuat. Lebih memilih scalping, lebih memilih untuk swing. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa pakai supportnya 1000. Tapi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke ini ya swing low ya, swing high. Ya kalau dia turun sampai 880 itu sih maksimal turun. Cuman terlalu dalam ya turun ke sini. Coba pakai yang atas ini. Nah ini lebih ideal lah kalau dia ke 950 nih. Nah inilah ya kita pakai dua support ini untuk jagaan Cleo. Kita lihat aja ke depannya. Nah seperti ini. Tapi karena dia rebound hari ini dengan volume yang tipis, agak rawan juga. Belum tentu bisa. Tapi kalaupun rebound, nggak jauh. Untuk naik tinggi seperti sebelumnya kayaknya belum. Tapi ada peluang sideways. Kalau dia naik menguji 1100 sampai 1130-nya. Itu aja untuk Leo. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi. Volumenya besar ya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Kalaupun koreksi sampai swing bawah 950 itu sebenarnya masih ideal. Malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Itu ya kalau saya untuk Leo saat ini lebih ke wait and see, nggak terlalu berani juga spekulasi di harga tinggi seperti ini. Memang bisa naik, cuman saya lebih jaga-jaga lah. Kalau ada saham yang lain lebih menarik, mending saya saham yang lain daripada Cleo. Gimana yang masih punya ya tetap hot aja, apalagi punya harga-harga bawah, follow the trend gitu. Ya untuk Cleo yang belum punya wait and see aja menurut saya saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup di 1900, terkoreksi 3,79%. Langsung saja ke teknikanya ULTJ fast breakdown ya. 3 hari bener rebound dia tembus 2000 tapi habis itu turun. Sideways. Kalau menurut saya sideways. Ke 1800 itu maksimal turunnya 1800. Tapi kemungkinan besar di 1180 1900 ini bisa rebound lagi. Kenapa? Karena dia koreksi volume kecil tapi ada pembalikan arah. Apa namanya ini? Bullish divergence ya. Bearish divergence ya. Nih harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Hati-hati nih. Sebenarnya sih pola seperti ini nih ya dia bisa turun sampai 1800. Tapi kita lihat aja. Kalau saya lebih wait and see dulu lah ULTJ. Tapi kalau dia dikasih di bawah 1880 kalau dikasih dekat-dekat 1800 sih menarik ULTJ ya. Cuman kalau dia mantul dari sini kan nah itu. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. ULTJ saya lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WIM yang ditutup di harga 1120 terkoreksi 2,6%. Langsung saja ke teknikanya WIM belum. WIM wait and see, jangan dipaksa Bapak Ibu malah diiris pelan-pelan. Kalau kondisi sekarang lebih ke wait and see. Walaupun ini support 1100 tapi kalau Bapak Ibu yakin menurut saya ya buang aja kalau dia coba 1080. Itu aja untuk WIM saat ini mending jangan wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Hoki yang ditutup terkoreksi 6,25% ke harga 135. Langsung saja ke teknikanya Hoki. Waduh, dia naik terus turun. Skip belum menarik. Kecuali Bapak Ibu perhatikan nanti di 125, 130 ini. Saat ini skip, belum menarik. Gimana yang nyangkut? Ya bingung juga saya bilang kalau yang nyangkut ya cuma satu. Nggak perlu tahu analisanya, sabar tunggu. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu kalau minat average down. Kalau bingung cara average down-nya, tapi kalau saya mengajarkan average down saham-saham berfundamental bagus. Bisa tonton video komunitas Purna Trader YouTube, pilih Pro Trader, nah itu gabung pilih Pro Trader. Nah itu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu yakin mau average down ya bisa juga pakai cara itu ya. Itu ada caranya saya buatkan. Tapi menggunakan Stockbit. Kalau Bapak Ibu mau dipandu live trade setiap hari bisa trading bersama Stockbit dengan kode community eksternal R41778. R-nya besar. Ya seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada Nasi yang ditutup terkoreksi 4,42% ke harga 108. Langsung saja ke teknikanya Nasi koreksi tipis. Waduh jangan dulu deh Nasi. Walaupun memang ya confirm dia udah confirm breakout harusnya ya konfirmasi 100 ditembus level psikologis itu bahkan dari Februari 2023 setahun yang lalu akhirnya baru ditembus. Dan volume lumayan meningkat. Harusnya ini serius. Cuman harga belinya siap nggak Bapak Ibu stop loss di bawah 100 kalau gagal. Jadi skip aja lah. Lihat Senin kalau memang ada buying power ikut masuk. Gimana cara melihat buying power, gimana menganalisa bid offer, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Itu saya ajarkan dan saya
setiap hari, setiap market berjalan, saya juga kasih info-info saham yang nggak bisa dimasukin, saham yang berpotensi diguyur, saham yang berpotensi naik, gimana kondisi bid offernya, analisanya, itu saya share. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa. Klik link tree yang di deskripsi, pilih kelas scalping. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga tetap terus cuan.